Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, di sini saya Yuniar Susanti dari kelas PKMI 1A Win Said Ali Rahmatullah Tunggakum. Nomor urut 5 akan menjelaskan materi mengenai variasi individual. Pertama-tama saya akan membahas tentang inteligensi. Apa sih itu inteligensi? Inteligensi merupakan kemampuan menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki sebelumnya secara fleksibel untuk menghadapi tugas-tugas yang menantang. Atau secara singkatnya merupakan kemampuan dalam memecahkan masalah, kemampuan dalam beradaptasi dengan lingkungan. Bagaimana cara mengukur inteligensi kita? Ada beberapa macam pengukuran inteligensi yang dapat kita lakukan, yaitu ada tes Binet, BPPSI, WAIS, IST, CPM, dan WISC. Di inteligensi ini ada yang disebut dengan multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Teori ini ditemukan dan dikembangkan oleh Howard Gardner yang mengemukakan setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda-beda yang relatif independen satu sama lain. Apa saja sih kecerdasan majemuk itu? Yang pertama ada verbal linguistik, yaitu kemampuan untuk menggunakan bahasa, termasuk bahasa ibu dan bahasa-bahasa asing, untuk mengekspresikan apa yang ada di dalam pikiran dan memahami orang lain. Yang kedua ada logis matematik, yaitu kemampuan yang berkenaan dengan rangkaian alasan, mengenal pola-pola dan aturan. Kecerdasan ini menunjuk pada kemampuan untuk mengeksplorasi pola-pola, kategori-kategori, dan hubungan dengan memanipulasi objek atau simbol untuk melakukan percobaan dengan cara yang terkontrol dan teratur. Oleh karena itu, orang yang kuat dalam kecerdasan ini sangat senang berhitung, bertanya, dan melakukan eksperimen. Yang ketiga ada visual spasial, yaitu kemampuan untuk memahami gambar-gambar dan bentuk. Orang yang memiliki kecerdasan ini cenderung berpikir dengan gambar dan sangat baik ketika belajar melalui presentasi visual seperti film, gambar, video, dan demonstrasi yang menggunakan alat peraga. Yang keempat ada jasmania kinestik, yaitu kemampuan untuk menggunakan seluruh tubuh dalam mengekspresikan ide, perasaan, dan menggunakan tangan untuk menghasilkan atau mentransformasi sesuatu. Yang kelima ada berirama musik, yaitu kapasitas berpikir tentang musik seperti mampu mendengar, mengenal, mengingat, dan bahkan memanipulasi pola-pola musik. Yang keenam ada intrapersonal, merupakan kecerdasan yang bersumber pada pemahaman diri secara menyeluruh guna menghadapi, merencanakan, dan memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi. Orang yang memiliki kecerdasan ini cenderung memiliki kesadaran diri yang tinggi di mana mereka mampu memproses tujuan yang jelas tentang segala sesuatu yang dilakukan sekarang dan masa yang akan datang. Pada umumnya, mereka memilih untuk bekerja sendiri dalam menyelesaikan proyek-proyek, meskipun kadang-kadang memerlukan perhatian ekstra. Mereka bukan hanya cenderung untuk selalu menyendiri dan tidak mau bergaul dengan yang lain, tetapi juga berhubungan dengan kemampuannya untuk merefleksi diri. Yang ketujuh ada interpersonal, yang merupakan kemampuan untuk membaca tanda dan isyarat sosial, komunikasi verbal dan nonverbal, dan kemampuan menyesuaikan gaya komunikasi secara tepat. Orang seperti ini mengetahui bagaimana pentingnya berkolaborasi dengan orang lain, memimpin ketika diperlukan, mengikuti jika memang keikutsertaan sangat diperlukan, bekerja sama dengan orang-orang yang memiliki keterampilan komunikasi yang berbeda-beda. Kecerdasan ini berhubungan dengan konsep interaksi dengan orang lain di sekitarnya. Interaksi yang dimaksud bukan hanya sekadar berhubungan biasa saja, seperti berdiskusi dan membagi suka dan duka, melainkan juga memahami pikiran, perasaan, dan kemampuan untuk memberikan empati dan respon. Yang kedelapan ada naturalistik, yaitu kemampuan dalam mengenal dan mengklasifikasi berbagai spesies termasuk flora dan fauna dalam suatu lingkungan. Kekuatan perasaan yang berhubungan dengan
Alam dapat memberi pemahaman tersendiri dalam mengamati persamaan, perbedaan, dan perubahan pada alam jauh lebih cepat dibandingkan orang lain pada umumnya. Oleh karena itu, orang yang cerdas dalam pada alam sangat mudah untuk mengkategori dan membuat katalog terhadap sesuatu. Nah, itu tadi penjelasan 8 kecerdasan majemuk oleh Howard Gardner. Lalu, apakah inteligensi memiliki dampak di kelas? Tentu saja iya. Dampak perbedaan dari inteligensi di kelas adalah yang pertama, akan ada perbedaan dalam kecepatan belajar atau learning rate. Maksudnya adalah siswa memiliki daya saraf yang berbeda-beda. Ada yang 1 kali penjelasan akan paham, ada yang 2 kali penjelasan baru paham, ada yang dijelasin berkali-kali berpaham, ada juga yang diulang-ulang tetap nggak paham-paham. Ini adalah sesuatu yang wajar terjadi di kelas. Bagaimana sih cara mensiasati hal tersebut? Bagi yang lambat atau lebih lama dalam mempelajari atau memahami materi, guru bisa memberikan remedial teaching. Apa sih remedial teaching? Remedial teaching merupakan pengajaran yang berfungsi menolong anak tersebut untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan. Pengajaran perbaikan ini bersifat khusus karena disesuaikan dengan karakteristik kesulitan belajar yang dihadapi anak didik. Lalu, bagi yang cepat memahami materi bisa dikasih enrichment. Yang kedua, ada perbedaan pengalaman atau prior learning. Jadi, ada murid yang mungkin memiliki pengalaman yang berhubungan dengan materi yang akan disampaikan. Misalnya, materi hari ini adalah permainan bola basket. Lalu ada murid yang memang menyukai dan mengikuti ekstrakurikuler tersebut. Maka murid tersebut akan lebih cepat memahami materi tentang permainan basket tersebut. Itu tadi penjelasan mengenai inteligensi. Selanjutnya, saya akan membahas gaya berpikir dan gaya belajar. Jika inteligensi itu adalah kemampuan, maka gaya belajar dan gaya berpikir bukan kemampuan. Namun merupakan cara yang dipilih seseorang untuk menggunakan kemampuannya dalam memasukkan informasi ke dalam pikirannya. Makanya, seseorang yang memiliki tingkat inteligensi yang sama seringkali menangani tugas dan memikirkan topik dengan cara yang berbeda. Dua tipe gaya berpikir yang sering ditemui adalah pertama ada impulsif atau reflective style yang berkaitan dengan tempo. Impulsif adalah seseorang yang mengerjakan sesuatu yang penting cepat, yang penting dia duluan selesai. Sedang reflektif adalah berhati-hati dalam merespon serta merefleksikan ketepatan jawaban. Yang kedua ada deep atau surface styles yang berkaitan dengan kedalaman. Gaya berpikir mendalam mempelajari sesuatu dengan memahami dan memaknai apa yang hendak dipelajari, sedangkan gaya berpikir dangkal hanya mempelajari yang dibutuhkan saja. Macam-macam gaya belajar. Yang pertama ada gaya belajar auditori. Mengandalkan pendengaran untuk dapat memahami dan mengingat informasi yang diberikan oleh guru. Ciri-cirinya adalah yang pertama, suka mengingat dari apa yang didengar. Kedua, mudah terdistraksi oleh keramaian. Ketiga, senang membaca dengan keras dan mendengarkan. Keempat, lebih mudah belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan. Kelima, suka berbicara, berdiskusi, dan menjelaskan sesuatu. Keenam, mampu mengingat dengan baik penjelasan guru di depan kelas atau materi yang didiskusikan dalam kelas. Yang kedua, ada gaya belajar visual, yaitu gaya belajar yang lebih banyak memanfaatkan penglihatan dalam memahami dan mengingat informasi yang diberikan oleh guru. Ciri-ciri pelajar visual adalah, pertama, mudah mengingat dari yang dilihat. Kedua, lebih suka membaca daripada dibacakan. Ketiga, berbicara dengan tempo yang cukup cepat. Keempat, cenderung melihat sikap dan gerakan guru yang sedang mengajar. Kelima, tidak mudah terdistraksi oleh keramaian. Keenam, biasanya suka menggambar apapun di kertas. Yang ketiga, ada gaya belajar kinestik,
yaitu gaya belajar yang lebih mudah menyerap informasi dengan bergerak, berbuat, dan menyentuh sesuatu yang memberikan informasi tertentu agar siswa dapat mengingatnya. Ciri-ciri belajar kinestik. Yang pertama, senang belajar dengan metode praktek. Kedua, menyukai aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh seperti permainan dan aktivitas fisik. Ketiga, menghafal dengan berjalan atau melihat. Keempat, sulit untuk berdiam diri atau duduk manis dan selalu ingin bergerak. Itu tadi materi tentang gaya berpikir dan gaya belajar. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kepribadian. Apa itu kepribadian? Kepribadian merupakan pola pemikiran, emosi, dan perilaku yang menjadi ciri khas individu dalam beradaptasi terhadap lingkungan. Peneliti telah mengidentifikasi terdapat 5 besar faktor kepribadian yang disebut dengan Big Five Factor of Personality, yang biasa disebut Big Five. Yang pertama ada openness atau terbuka, yaitu menilai usahanya secara proaktif dan penghargaannya terhadap pengalaman demi kepentingannya sendiri. Menilai bagaimana menggali sesuatu yang baru. Yang kedua ada conscientiousness atau berhati-hati, yaitu menilai kemampuan individu di dalam organisasi, baik mengenai ketekunan dan motivasi dalam mencapai tujuan sebagai perilaku langsungnya, sebagai lawannya menilai apakah individu tersebut tergantung, malas, dan tidak rapi. Yang ketiga ada extraversion, yaitu menilai kuantitas dan intensitas interaksi interpersonal, level aktivitasnya, kebutuhan untuk didukung, kemampuan untuk berbahagia. Yang keempat ada agreeableness atau kebaikan, yaitu menilai kualitas orientasi individu dengan kontinum nilai dari lemah lembut sampai antagonis dalam berpikir, perasaan, dan perilaku. Yang kelima ada neurocticism, yaitu mengidentifikasi kecenderungan individu apakah mudah mengalami stres, mempunyai ide-ide yang tidak realistis, mempunyai coping respon yang maladaptif. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai temperamen. Temperamen adalah pola perilaku dan karakteristik individu dalam merespon sesuatu. Klasifikasi temperamen terkenal disampaikan oleh Gis and Thomas, terdiri dari 3 kelompok, yaitu anak yang muda atau easy child, yaitu dengan ini berada dalam suasana hati yang positif, dapat cepat membentuk rutinitas dan mudah menyesuaikan diri dengan pengalaman baru. Yang kedua ada anak yang sulit atau difficult child, yaitu cenderung bereaksi negatif, agresif, kurang kontrol, lambat menerima pengalaman baru. Yang ketiga ada anak yang lambat atau slow to warm up child, yaitu bahwa anak akan mempunyai tingkat aktivitas yang tidak banyak atau rendah, bersifat agak negatif, dan juga anak tersebut akan menunjukkan intensitas suasana hati yang kurang atau rendah. Baik teman-teman, itu tadi pemaparan materi mengenai variasi individual dari saya. Semoga dapat membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.